warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paramita Teja Trisnaning, STMA, dari Program Studi Teknik Geologi Sarjana Strata 1, Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, yang bertempat di Babarsari Caturtunggal Depok, Sleman. Saya memiliki nomor NU PTK 8643764665231082. Sebagai salah satu dosen dari program studi S1 Teknik Geologi, saya didapuk untuk mengampu mata kuliah yang termasuk dalam rumpun geologi lingkungan, yang terdiri atas satu mata kuliah wajib beserta praktikumnya, yaitu geologi teknik dengan kode TGS 2603. Dan 3 mata kuliah pilihan, yaitu bencana geologi dan mitigasi, penataan wilayah, dan geomekanika. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah geologi teknik dengan kode TGS 2603 sebagai mata kuliah pokok sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025 pada unsur pengajaran. Mata kuliah geologi teknik sebagai salah satu mata kuliah wajib di program studi Sarjana 1 Teknik Geologi memiliki bobot sebesar 2 SKS, didampingi dengan praktikum sebesar 1 SKS. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester 6 dengan prasyarat lulus pada mata kuliah petrologi dan geologi struktur. Secara keilmuan, geologi teknik merupakan cabang ilmu geologi atau aplikasi dari ilmu geologi dan keteknikan yang mempelajari mengenai analisis dan rekayasa dalam menyelesaikan permasalahan geologi di masyarakat atau secara umum. Secara keilmuan, geologi teknik memiliki tujuan untuk memastikan setiap faktor aspek geologi yang terdapat di alam yang dapat mempengaruhi aktivitas rekayasa maupun proses mitigasi bencana untuk dapat dipertimbangkan dan diinterpretasikan dengan baik. Ruang lingkup dari mata kuliah geologi teknik merupakan penerapan terpadu dari beberapa mata kuliah geologi dasar. Di antaranya adalah petrologi, mineralogi, geomorfologi, dan struktur geologi. Adapun tujuan dari penyelenggaraan atau proses pembelajaran mata kuliah geologi teknik di program studi S1 Teknik Geologi ialah 1. Mahasiswa mampu melakukan penyelidikan atau pemetaan geologi teknik secara langsung di lapangan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengujian ataupun analisis berdasarkan data yang diperoleh selama proses penyelidikan geologi teknik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan suatu peta geologi teknik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi potensi sesumber maupun bencana geologi yang berada pada suatu daerah. Adapun untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah geologi teknik, maka disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah geologi teknik dengan kode TGS 2603 sebagaimana tercantum di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS mengacu kepada capaian pembelajaran program studi S1 Teknik Geologi yang terdiri atas 4 CPL. CPL pertama, mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang geologi dan geologi teknik. CPL kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis data geologi secara mandiri maupun berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan di bidang geologi dan teknik geologi. CPL ketiga, mampu menerapkan piranti teknik dengan mengedepankan etika akademik dan etika profesi untuk memenuhi kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. CPL keempat, mampu berkomunikasi secara efektif lintas disiplin ilmu, lintas budaya, serta menjadi teknopreneur yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Berdasarkan keempat CPL tersebut, maka dapat disusunlah 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fundamental geologi teknik.
CPMK kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penyelidikan geologi teknik di lapangan maupun di laboratorium. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penerapan geologi teknik bagi keilmuannya maupun masyarakat. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu mengemukakan peta geologi teknik dan rekomendasi pengembangan suatu daerah. Berdasarkan keempat CPMK tersebut, maka dapat disusunlah sebanyak 10 sub-CPMK sebagai berikut. Pada CPMK pertama, terdapat 2 sub-CPMK, yaitu menjelaskan terkait dasar geologi teknik, dan yang kedua adalah menjelaskan pengaruh kondisi geologi permukaan dan bawah permukaan terhadap kondisi geologi teknik. Pada CPMK kedua, terdapat 3 sub-CPMK, yaitu mendemonstrasikan pemetaan geologi teknik, mendemonstrasikan penyusunan peta geologi teknik, dan mendemonstrasikan pengujian geologi teknik. CPMK ketiga memiliki 4 sub-CPMK, yaitu menganalisis kondisi geologi suatu daerah melalui pemetaan geologi teknik, menganalisis pengaruh kondisi geologi teknik terhadap konstruksi teknik, mengevaluasi kondisi geologi teknik terhadap potensi bahaya geologi pada suatu daerah, dan menyusun peta geologi teknik dan rekomendasi pengembangannya. Pada CPMK keempat, terdapat 1 sub-CPMK, yaitu mengemukakan dan mendiskusikan peta geologi teknik dan rekomendasi yang telah dihasilkan. Dalam upaya mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, saya menerapkan metode pembelajaran yang dikenal dengan DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau proses penyampaian materi, interaction atau interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan dengan proses diskusi person to person atau juga melalui focus group discussion. Assessment merupakan proses penilaian dari kinerja mahasiswa. Pada metode delivery dan interaction, saya menggunakan metode pembelajaran secara luring maupun daring. Pembelajaran secara luring atau tatap muka bisa dilakukan di kelas, di laboratorium, maupun di lapangan. Hal ini akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana tercantum di dalam RPS. Metode pembelajaran secara daring, saya menggunakan bantuan media Google Meet, Zoom, dan dari institusi kami difasilitasi dengan ELINAS atau E-Learning Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Assessment atau proses penilaian kinerja mahasiswa ditentukan berdasarkan sistem penilaian yang telah dikeluarkan oleh institusi, yang terdiri atas 6 komponen, yaitu aktifan partisipatif, kuis, tugas, project, UTS, dan UAS. Masing-masing memiliki bobot yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Pada mata kuliah Geologi Teknik dengan kode TGS 2603, berikut adalah bobot dari masing-masing komponen berdasarkan hasil kesepakatan bersama mahasiswa pada perkuliahan lalu. Aktifan partisipatif sebesar 10%. Nilai ini diperoleh tidak hanya berdasarkan hasil presensi, melainkan tingkat keaktifan mahasiswa di dalam kelas melalui diskusi ataupun melalui focus group discussion. Kuis memiliki bobot sebesar 5%. Kuis diberikan secara berkala atau secara random, dapat di awal ataupun di akhir perkuliahan. Kuis biasanya saya berikan untuk meningkatkan antusiasme mahasiswa di kelas. Kuis bisa diberikan secara tertulis ataupun dengan menggunakan bantuan media Google Form. Kedepannya, saya akan berusaha menggunakan media lain seperti Quizzes atau Wordwall untuk meningkatkan antusiasme mahasiswa di dalam kelas. Tugas memiliki bobot sebesar 10%. Tugas dapat berupa review suatu artikel ilmiah berkenaan dengan materi terkait ataupun deskripsi batuan sesuai dengan materi terkait. Rumpun desain geologi atau rekayasa geologi, mata kuliah geologi teknik memiliki proyek atau tugas besar, yaitu menghasilkan sebuah peta geologi teknik yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, sehingga memiliki bobot terbesar yaitu 50%. Baik UTS atau UAS masing-masing memiliki bobot sebesar 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di kelas perkuliahan Geologi Teknik di pertemuan ke-5.
Ya, jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu yang membahas mengenai bagaimana proses pemetaan geologi teknik. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana penyusunan, bagaimana membuat suatu peta geologi teknik berdasarkan aspek, kemudian jenis-jenis peta geologi teknik yang bisa dihasilkan. Sebelum masuk ke materi, ini adalah CPL atau capaian pembelajaran yang diharapkan bisa akan ditempuh di mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah kalian, mahasiswa, itu mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam ataupun material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai ilmu geologi maupun geologi teknik. Yang kedua, yaitu mampu mengumpulkan dan menganalisis data geologi secara mandiri maupun berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan di bidang geologi dan teknik geologi. Yang ketiga adalah mampu menerapkan piranti teknik dengan mengedepankan etika akademik, etika profesi untuk memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara efektif lintas disiplin ilmu, lintas budaya, dan menjadi teknopreneur yang inovatif. Nah, untuk pertemuan kelima ini, itu adalah target untuk menempuh mencapai CPL nomor 3. Jadi kalian bisa menerapkan piranti teknik untuk menghasilkan suatu produk, yang mana produk ini adalah peta geologi teknik. Itu yang dimaksud dengan peta geologi teknik, gitu ya. Mungkin kalau kalian sudah familiar dengan istilah peta geologi, ini ada satu lagi namanya peta geologi teknik. Jadi ada 3 pengertian dari peta geologi teknik, ya. Yang pertama itu adalah peta yang menyajikan informasi geologi geoteknik untuk keperluan tata guna lahan. Jadi ini peta yang diacu ketika kita akan melakukan suatu penataan lahan, perencanaan untuk merencanakan, mengkonstruksi, dan merawat konstruksi keteknikan. Jadi biasanya akan bekerja sama dengan teman-teman dari teknik sipil. Kemudian yang kedua adalah suatu peta yang menyajikan data terkait karakteristik dan sifat dari tanah ataupun tanah yang posisinya lebih dalam lagi dari tanah-tanah yang bisa kita lihat di permukaan pada suatu area tertentu, sehingga memungkinkan untuk dilakukan evaluasi dan prediksi terkait masalah geologi dan geotekniknya. Kemudian yang terakhir adalah suatu peta yang disajikan dengan skala sesuai dengan tujuannya. Jadi target proyeknya itu mau seperti apa, nanti skalanya akan mengikuti. Yang menyajikan informasi dasar geologi, geologi teknik. Di peta geologi teknik itu harus mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan, minimal paling sedikit itu ada deskripsi dan klasifikasi geoteknik dari tanah dan batuan. Jadi kalau di peta geologi itu kan hanya ada jenis batuannya saja, batuan beku, andesit, ya kan, granit, basalt ataupun batuan-batuan sedimen yang lain. Tapi kalau di peta geologi teknik itu ada klasifikasi geotekniknya. Jadi di sini ada sifat fisik dan sifat mekaniknya. Batuan itu kekerasannya berapa? Ya kan? Batuan itu porositasnya bagaimana? Kemampuan dia untuk dipilin atau nilai plastisitasnya seperti apa. Jadi ada angkanya, nilainya dari masing-masing tanah dan batuan tersebut. Maka dari itu namanya adalah peta geologi teknik. Kemudian ada kondisi hidrogeologi dan distribusi air tanahnya. Ya kan? Apakah di air tanahnya dangkal atau dalam, seperti itu. Kemudian apakah batuannya itu mampu melalukan air atau tidak. Kemudian ada kondisi dan proses geomorfologi, dan yang terakhir adalah proses dinamik. Ini berkaitan dengan proses kebencanaan, seperti adakah gerakan tanah ataupun proses bencana geologi yang lain. Ini contoh peta geologi teknik. Kebetulan beberapa contoh memang bukan berasal dari negara kita, ya, ini dari Spanyol, gitu ya. Di sini berbahasa Inggris. Mungkin saya nggak akan terjemahkan semuanya, tapi saya akan menjabarkan sedikit. Kelihatan ya? Ada warna-warninya, ada warna hijau, garis-garis, ada warna kuning, ya kan? Kemudian ada angkanya, angka Romawi. Kemudian angka Arabnya ada angka 2 di sini. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu contoh peta geologi teknik yang cukup lengkap. Karena di sini selain dia menjelaskan, menunjukkan kondisi geomorfologinya, ya, ada kondisi geomorfologi, dia juga menunjukkan adanya variasi litologinya, batuannya tuh jenisnya apa. Kemudian yang lain adalah dia menunjukkan keterangan terkait kondisi hidrogeologinya. Apakah kondisi hidrogeologinya itu baik atau buruk? Nah, itu tergambarkan dari warna dan simbol yang berbeda. Ya, kalau peta geologi
pernah lihat ya, cuman satu warna ya. Satu warna, di sini ada banyak warna dan ada banyak simbol, bahkan bisa saling bertumpang tindih. Nah, ini contoh yang lain ya, masih dari negara yang sama ya. Di sini juga ada warna-warna yang berbeda, kemudian ada angkanya. Nah, angka-angka di sini ada angka 1, 2, dan 3 Romawi ini menunjukkan bahwa batasan suatu daerah itu bisa dikembangkan. Jadi semakin tinggi atasnya, ya kan, batasannya untuk dilakukan konstruksi itu semakin kecil, artinya dia semakin memungkinkan untuk dilakukan suatu pembangunan. Jadi ibaratnya adalah daerah itu aman dari segala jenis proses geologi. Jadi daerahnya aman, nggak ada bencana alam, batuannya stabil, bisa dibangun. Nah, kemudian semakin ke bawah yang warna merah itu udah semakin dia banyak batasannya untuk dibangun. Berarti kalau dikaitkan dengan kondisi geologi, ya kemungkinan di situ mungkin kondisi tanahnya, kondisi batuannya tidak stabil. Ya, kalau dibangun dia akan ambles, atau mungkin di sana ada zona sesar, sehingga ketika dibangun, ketika ada gempa, dia akan terjadi kerusakan yang cukup besar. Nah, ini simbol di dalam suatu peta geologi bisa dengan warna, dengan simbol titik, garis, dan juga dengan angka. Nah, ini yang selanjutnya, ini yang paling cukup sederhana. Ini adalah suatu peta geologi teknik produk dari, tahu itu logonya mana? Nah, Kementerian ESDM. Jadi salah satu kementerian yang banyak menghasilkan produk peta geologi teknik itu adalah ESDM. Ini adalah satu produk peta geologi teknik yang cukup sederhana. Kebaca tulisannya? Tak bacain ya kalau tidak terbaca. Jadi di sini untuk peta geologi ini hanya membagi berdasarkan jenis soilnya, tanahnya, ataupun batuannya. Jadi yang paling atas itu adalah satuan pasir. Ya, kemudian ada endapan pantai. Kemudian dia punya daya dukung rendah, berarti kekuatannya dia untuk menahan suatu konstruksi itu sangat kecil. Kemudian muka air tanahnya sangat dangkal, kurang dari 3 meter. Jadi dia rentan sebagai daerah likuifaksi. Ada satuan batu gamping dengan daya dukung tinggi, tapi kekurangannya apa? Mata airnya langka. Jadi peta geologi teknik tidak sekedar menjelaskan kondisi geologinya, soilnya, tapi juga ada aspek keteknikan dari daya dukung tanah, daya dukung batuan, kemudian hidrogeologi, dan kemungkinan bencana geologinya. Peta geologi teknik daerah Aceh. Ya, ini juga sama karena produk dari Kementerian SDM. Di sini hanya dibagi berdasarkan jenis litologinya, jenis soilnya, kemudian dia ditambahkan dengan daya dukung. Nah, di sini ada beberapa yang tidak perlu disebutkan angkanya, daya dukungnya berapa megapascal gitu kan, berapa kilogram per sentimeter kubik misalnya. Tapi cukup dengan menyebutkan secara kualitatif, itu adalah daya dukungnya tinggi, sedang, atau rendah. Itu sudah mencukupi. Tapi kalau bisa menghasilkan peta geologi teknik yang lebih detail lagi, itu akan lebih baik. Jadi aplikasi peta geologi teknik itu ada beberapa. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan lahan dan wilayah. Yang pertama ini ada untuk perencanaan lahan dan wilayah itu ada peta komprehensif atau meta multipurpose, berarti artinya peta yang dia mempunyai banyak fungsi. Ya. Kemudian yang kedua ada peta skala kecil dan menengah. Yang untuk peta komprehensif dan multipurpose ini memiliki informasi aspek geologi, geoteknik yang berbeda untuk tujuan geoteknik atau geologi teknik yang berbeda pula. Jadi fungsinya masing-masing. Ya, perencanaan lahan itu kan masing-masing, apakah lahan untuk daerah pemukiman, untuk daerah industri, untuk perekonomian, itu akan berbeda. Ya, apalagi kalau misalnya mau dijadikan suatu daerah instalasi tenaga surya, itu pasti juga akan dibutuhkan standar aspek geologi dan geologi teknik yang berbeda. Nah, kemudian berperan apa? Yaitu dalam memilih lingkungan yang baik atau area yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah. Kemudian yang ketiga, mencapai kesepakatan terkait aspek teknik, ekonomi, dan lingkungannya. Jadi aspek ekonominya ada apa saja, lingkungannya seperti apa, kemudian baru tuh bisa ditentukan
perencanaannya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan permasalahan selama tahap pengembangan, perancangan, dan konstruksi. Jadi dengan mengetahui karakter geologi teknik setiap daerah, kita tahu permasalahannya. Dari tahu permasalahannya, kita tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tetap bisa mendukung pengembangan, perancangan, dan konstruksi suatu daerah. Nah, ini adalah jenis atau bentuk peta geoteknik umum, masih sama ya di daerah Spanyol. Nah, di sini dia membagi berdasarkan zonanya dari warna, ya, dari warna. Kemudian di sini disebutkan jenis-jenis soilnya, dari yang plastisitasnya rendah, ya, sampai yang dia plastisitasnya tinggi. Berarti dia mudah diubah, mudah berubah bentuk, ya. Kemudian ada yang butiran, ya, kerakal, kerikil. Kemudian ada batuan yang masih segar. Kan adanya suatu daerah ada yang huruf ya, A, B, C, D, seperti yang terlihat di layar di dalam peta. Kemudian ada subindeksnya, di sini ada angka 1, 2, 3. Ini menunjukkan kemampuannya, kekuatan tanahnya atau daya dukungnya berapa besar. Nah, ini menunjukkan bahwa yang huruf ini menunjukkan tingkat swellingnya. Ya, swelling itu adalah kemampuan suatu tanah untuk mengembang, memuai ketika dia kena air. Ya. Jadi dari huruf A sampai D itu adalah A itu yang paling kritis, jadi dia paling mudah untuk memuai. Sedangkan yang D itu adalah yang kalau kena air ya dia baik-baik aja. Berarti biasanya dia jenisnya adalah batuan yang keras atau dia batuan yang memang impermeable. Nah, ini dari sini nanti bisa ditentukan kegunaannya, pengembangan suatu daerah itu seperti apa. Yang jelas bahwa di daerah yang A dan B, ya, yang sebelah timur laut ya, itu adalah tidak mungkin dilakukan suatu pembangunan jalan, misal jembatan layang. Kenapa? Karena kalau dibangun jembatan layang, kakinya kena di material yang mudah swelling, itu pasti tidak akan stabil. Ya kan, dia akan mudah runtuh, mudah rubuh. Jadi akan dicari nih kalau mau bangun suatu jembatan layang atau jalur yang butuh pondasi, cari batuan-batuan yang ya mungkin yang menengah di C atau yang di. Ini contoh yang lain lagi, kelompokkan dari batuan yang lemah, batuan yang batuan yang lemah, weak rock, kemudian ada tanah yang keras, kemudian yang nomor 3 adalah tanah yang lunak dan berperan sebagai pengisi. Jadi ini sudah kelihatan konturnya yang rapat, kemudian ada warnanya yang menunjukkan variasi litologinya. Dari batuan yang keras itu ada batuan vulkanik, batuan yang lunak itu ada batuan sedimen, kemudian sampai variasi aneka jenis soil, tanahnya. Ya, kemudian di sebelahnya itu ada jenis mineralnya, komposisi mineral yang akan mempengaruhi sifat tanah atau batuan tersebut. Ya, sampai sedetail itu dia mencari informasi mineralnya. Kemudian di sebelahnya lagi ada batas atau muka air tanah. Itu ya, dia dibuat kolom ya, ada water level gitu ya. Yang batuan keras, kemudian yang batuan lemah itu tidak terdeteksi ya muka air tanahnya. Nah, kemudian yang soft soil atau tanah lunak itu disebutkan bahwa muka air tanahnya cukup dekat di permukaan, itu dari 1 sampai 2,7 meter, itu cukup dangkal ya. Kemudian dampaknya apa? Itu akan berpotensi untuk likuifaksi untuk yang soft soil dan fill-nya yang nomor 3 ini. Nah, dari sini kita akan tahu nih teman-teman dari teknik sipil ya, biasanya orang geologi kan kerjasamanya sama teman-teman dari teknik sipil itu akan bekerja sama menentukan daerah mana yang memang bisa dibangun dan tidak. Kalau misalnya terpaksa akan dibangun di zona yang nomor 3, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan? Ya kan? Jadi dengan ada peta geologi teknik, misalnya mau dikupas ya areanya, kita tahu luasan daerah mana yang akan dikupas, seberapa dalam. Kemudian juga memberikan informasi ataupun data proyek dan konstruksi. Nah, itu saja materinya. Sebelum mengakhiri, mungkin kita masuk ke sesi diskusi dulu. Ada pertanyaan? Jadi pertanyaannya itu sampel seperti apa yang diambil untuk menghasilkan peta geometri. Oke, baik. Ini saya jawab dulu ya. Jadi jenis sampel batuan atau tanah yang perlu diambil untuk menghasilkan suatu peta geologi teknik. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi di dalam materi,
gitu ya. Tergantung dari tujuannya, itu pun akan mempengaruhi jenis sampel yang akan diambil. Tapi sebaiknya memang kita akan mengambil setiap material yang kita temui di lapangan. Jadi sampel batuan dan sampel soil. Bahkan untuk sampel batuan itu sendiri, itu akan bisa dibedakan dari sampel batuan yang segar dan lapuk. Jadi kalau di geologi kan soil ataupun batuan itu sama ya. Soil itu akan mewakili batuannya. Nah, kalau di geologi teknik, soil itu harus diambil. Bahkan ketika kalian berjalan melihat perubahan warna dari suatu soil, maka itu pun perlu kita ambil. Karena warna itu kan akan dipengaruhi oleh apa? Komposisi mineral. Jadi kemungkinan akan ada komposisi mineral yang berbeda yang akan mempengaruhi sifat fisik maupun mekanik si soil tersebut. Jadi yaitu semua variasi batuan yang ada, ya kan, bahkan dilihat dari gradasi variasi pelapukannya, variasi kerapatan kekarnya dan soil yang ada di sana. Oke. Pengujian labnya minimal kalau kita melihat analisis lab yang kita punya, alatnya yang ada di laboratorium kita, itu minimal adalah analisis soilnya, tanahnya. Itu ada Atebek limit atau batas Atebek, itu adalah untuk mengetahui nilai plastisitas. Tadi ada di peta nilai plastisitas ya. Plastisitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, itu dilakukan dengan analisis Atebek. Itu untuk soil, ukuran butir. Jadi bukan hanya sekedar secara subjektif kita lihat di lapangan, ini ukurannya pasir, kerikil, tapi kita ukur dengan cara diayak. Pernah ngayak? Pernah ya, diayak dengan siever itu. Kemudian nanti dari setiap ukuran mesh yang ada, itu akan kita timbang. Kemudian kita akan masukkan chart untuk menentukan namanya itu apa. Apakah dia pasir lempungan, lempung pasiran, itu akan dilihat dari prosentase berat masing-masing si ukuran butir tersebut. Perkenalkan saya Tommy Sofian, tim bertajuk dan tadi ada pemetaan ya. Tetap membutuhkan informasi atau data terkait struktur geologi. Itu ya. Nah, itu biasanya akan tercermin nanti sebenarnya di nilai kuat tekan batuan. Jadi semakin batuan itu banyak kekarnya dibandingkan batuan yang tidak ada kekarnya, lebih kuat yang mana? Yang tidak ada kekarnya. Maka dari itu data kekar, distribusi kerapatan persebaran kekar itu sangat diperlukan juga di peta geologi. Mungkin saya cukupkan ya, sudah cukup banyak pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung lagi di luar kelas. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di pertemuan berikut.